الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk semua makhluknya masa tenggang di dalam hidupnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanti pada waktunya ketika ajal itu datang, tidak akan bisa dimajukan pun juga tidak akan bisa diakhirkan. Karena itu maka usia kita semuanya adalah ketetapan yang bersifat pasti. Maka bagaimana caranya agar masa hidup yang terbatas itu mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kebaikan yang tak terbatas? Inilah yang disebut dengan keberkahan di dalam hidup, dan ini yang harus menjadi orientasi dari kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menggapai keberkahan di dalam hidup kita itu. Dalam sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Maryam, ketika Allah berbicara tentang Isa alaihissalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dia telah menjadikanku sebagai orang yang penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Isa alaihissalam adalah sosok yang penuh dengan keberkahan itu. Karena itu banyak kemukjizatan yang Allah ceritakan berkaitan dengan kehususan Isa alaihissalam itu. Tapi apa rahasianya? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia menasihatiku, mewasiatkan agar aku selalu menunaikan salat, selalu mengeluarkan zakat dimanapun atau selama aku masih hidup, ma dumtu hayya. Oleh karena itu maka hadirin rahimakumullah, kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, lalu kemudian kita tunaikan pula apa yang menjadi amalan-amalan sunnah berkaitan dengan ibadah yang paling utama itu, maka kemampuan kita untuk menjaga kewajiban ini menjadi faktor utama yang membuat setiap apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, insya Allah akan selalu mendatangkan kebaikan. Insya Allah hati dan jiwa kita akan mengalami ketenangan. Dan ketika hati kita tenang, itu adalah anugerah yang tidak mungkin bisa kita konversi dengan apapun. Yang kedua adalah wazzakati, tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap harta kita.
Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta yang Allah berikan kepadamu itu ada hak orang yang tidak punya dan ada hak orang yang meminta. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Tetapi persoalannya adalah sebagian orang ditakdirkan Allah tidak mampu untuk mencari nafkah karena satu dan lain hal. Maka dari mana rizki yang Allah sediakan untuknya itu? Allah tidak menurunkan hujan uang, tidak menurunkan hujan emas dan perak. Maka Allah Subhanahu wa taala titipkan rizki mereka kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk kasab. Karena itu maka ketika kita tidak mengeluarkan zakat kita, itu artinya kita telah melakukan kezaliman terhadap pihak-pihak yang Allah jadikan di dalam harta kita ada peruntukan untuk mereka itu. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, az-zakah itu artinya adalah at-tanmiyah dan al-barakah. Zakat itu salah satu dari maknanya adalah terjadinya pelipat gandaan nilai di dalam harta yang kita punya. Disitulah inti keberkahan dari harta yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah wa barram biwalidati. Allah juga mewasiatkan agar aku selalu melakukan kebaikan terhadap orang tuaku. Ketepatan orang tua Isa alaihissalam hanya punya ibu, maka disebutkan biwalidati. Tetapi bagi kita bukan hanya ibu tentu saja, karena kita juga punya ayah. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, beruntunglah siapa di antara kita yang Allah anugerahkan sampai hari ini orang tuanya masih hidup di atas kehidupan di dunia ini. Jadikanlah ia sebagai kunci surga kita, pembuka pintu surga kita. Disitulah keberkahan akan terjadi, sehingga ketika kita memperhatikannya, berbuat baik kepadanya, kita cenderung hormat, patuh, taat terhadap apapun yang menjadi keinginan dan perintah orang tua, maka Allah akan jadikan pintu-pintu keberkahan itu ada di hadapannya. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan dia tidak menjadikanku orang yang memiliki hati yang kasar lagi celaka. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama, pintu keberkahan di dalam hidup kita ini adalah kita tunaikan apa yang menjadi titah-titah Allah terhadap diri kita, khususnya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dasar di dalam agama kita. Yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah perbanyaklah istighfar. Diceritakan ada 3 orang yang menghadap Abdullah bin Abbas. Satu di antaranya adalah seorang juru niaga, pebisnis. Dia datang menghadap dan mengatakan, katakan kepadaku sesuatu yang jika aku amalkan, maka perniagaanku akan mendatangkan keuntungan. Ibnu Abbas mengatakan, perbanyaklah istighfar.
Lalu dia keluar dan masuk orang yang kedua. Orang yang kedua itu adalah pasangan suami dan istri yang sudah menikah lama tetapi belum dikaruniai oleh Allah keturunan. Maka mereka bertanya, aku ingin bertanya kepadamu tentang amalan-amalan apa yang jika kami amalkan Allah berkenan memberikan keturunan kepada kami. Ibnu Abbas mengatakan perbanyaklah istighfar. Lalu kemudian masuk yang ketiga adalah seorang petani. Dia ingin pertaniannya subur dan mendatangkan banyak hasil. Maka lagi-lagi kemudian Ibnu Abbas mengatakan perbanyaklah istighfar. Lalu tiga orang itu saling berbicara. Apa hajat yang engkau telah sampaikan kepada Ibnu Abbas dan apa yang menjadi petunjuk dari Ibnu Abbas? Satu sama lain mereka saling berbicara, ternyata apapun masalahnya jawabannya adalah perbanyaklah istighfar. Lalu kemudian mereka kembali menghadap bersama-sama. Mereka mengatakan, kami bertanya kepada engkau tentang masalah-masalah yang berbeda, tetapi engkau memberikan jawaban yang sama, perbanyak istighfar. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, apakah kalian tidak membaca ayat Allah? Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, ini ayat bercerita tentang Nuh alaihissalam. Aku katakan kepadamu, atau katakanlah, perbanyaklah istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nanti ketika kamu memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin. Lalu Allah akan anugerahkan kepadamu harta kekayaan. Wa banina. Allah akan anugerahkan kepadamu keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu Allah akan tumbuhkan kebun-kebun yang hijau dan rindang, dan Allah akan alirkan sungai-sungai yang melimpah airnya. Jadi hadirin rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa ketika kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah, maka insya Allah apa yang menjadi hajat-hajat utama kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa istighfar? Hadirin rahimakumullah, karena dosa-dosa yang kita lakukan ini menjadi penghambat dari karunia-karunia Allah. Ketika Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, anugerahnya, lalu kemudian dia dapati kita ada di dalam kemaksiatan kepadanya, maka kemaksiatan itu bisa menghambat datangnya anugerah Allah. Lah bagaimana dengan orang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa tetapi pemberian Allahnya melimpah? Pemberian Allah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah karomah, pemberian Allah dengan kecintaan dan posisinya yang mulia di sisi Allah, maka Allah berikan kepadanya dengan pemberian yang berbentuk kemuliaan. Tetapi ada yang disebut dengan pemberian yang sifatnya adalah istidraj. Allah berikan bahkan boleh jadi tanpa batas, tetapi itu adalah bagian dari murka Allah terhadapnya ketika dia terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka hadirin rahimakumullah, tentu keberkahan itu akan ada ketika apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan karamah, merupakan pemberian karena kemuliaan, kedudukannya, karena iman dan takwanya, dan hanya ini pemberian yang bisa mendatangkan ketenangan
dan kesejahteraan alias keberkahan di dalam hidupnya. Maka karena itu, maka hadirin rahimakumullah, kita harus berhati-hati di dalam mencari harta. Karena tidak setiap harta itu mendatangkan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerahnya, baik kita mencarinya dengan cara yang dihalalkan ataupun mencarinya dengan cara-cara yang haram. Pemberiannya akan tetap sesuai dengan apa yang direncanakan Allah untuknya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib datang ke masjid mengendarai seekor keledai. Lalu ada seorang laki-laki yang menjanjikan jasa kepadanya, biar aku, atau menawarkan jasa kepadanya, biar aku yang megang kendaraan keledaimu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib berikan itu. Lalu ketika dia keluar dari masjid, didapati keledainya ada, laki-laki itu sudah pergi dan tali keledainya raib. Firasat Ali bin Abi Thalib, ini kemungkinan besar dia jual ke tukang loakan. Maka dia datangi tukang loakan yang ada di dekat dengan masjid, dan benar didapati tali keledainya itu ada pada tukang loakan itu. Lalu dia bertanya, dari mana engkau dapatkan tali keledai ini? Dia mengatakan, baru saja aku beli dari seorang laki-laki. Berapa engkau beli tali ini? Dia mengatakan, aku beli 1 dirham. Ali bin Abi Thalib mengatakan, subhanallah, aku merencanakan memberi dia 1 dirham hanya karena dia tidak sabar. Lalu kemudian dia ambil tali keledaiku dan kemudian dia jual menjadi harta yang haram, dan nominalnya tetap tidak lebih dari 1 dirham itu. Jadi hadirin rahimakumullah, pemberian Allah itu tidak akan bertambah ketika kita mencarinya dengan cara yang haram. Karena itu maka carilah karunia Allah itu dengan cara yang baik-baik, maka insya Allah berapapun pemberiannya itu akan menjadi harta yang penuh dengan keberkahan untuk kita semuanya. Karena itu kemudian jangan lupa, selain zakat yang harus kita keluarkan, keluarkanlah sedekahnya. Karena manaqasat shadaqatun min malin, harta itu tidak akan berkurang disebabkan karena sedekah. Artinya Allah yang pemberi harta itu, Allah bisa memberikan lebih sebagai kompensasi dari apa yang sudah dia keluarkan sebagai sedekah, plus Allah akan berikan keberkahan atas hartanya. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita berani melakukan transaksi-transaksi yang riba, karena riba itu akan menghancurkan keberkahan dari harta yang Allah berikan kepada kita. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancurkan riba dan Allah akan tumbuh kembangkan sedekah. Hadirin rahimakumullah, itu adalah beberapa hal yang jika kita tunaikan insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan lebih dari apa yang bisa kita dapatkan ketika kita tidak menjalaninya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita harta yang melimpah dan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa mengoptimalkan peran kita di dalam hidup ini, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak, lebih baik dari waktu ke waktu. Semakin hari semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan pada waktunya Allah panggil kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin,
wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita akhiri khutbah kita dengan bersama-sama memanjatkan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mendengar dan mengistijabah harapan-harapan kita semuanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alillahumma al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma barik lana fi a'marina, Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi usratina wa auladina ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la fi ahadin minna shaqiyyan wa la mahruma. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Allah